Iya dong. Mau cantik kan ngikutin Karifa. Aku udah loh kak. Aku kemarin kaki aku dibersihin sama kakak aku kemarin. Pedikure 250.000. Sayang kali Mahal duit. kali. Iya Di sini nggak 250. mahal. Berapa di situ pedikure? Sini berapa Mbak Pedi? 65. Oh, murah ya. Karena di sini Ternate mungkin karena salonnya ini kali ya. 250.000 200 doang pedikur sama medikur 250.000 kayaknya kalau nggak salah. Pokoknya Ambon, Ternate Mahal itu ya? mehong. Saya waktu pindah ke Ambon terkaget-kaget dengan harga sayur kangkung. Itu apa? Itu kakak apa salon langganan? Iya, Katanya tinggal di Jakarta. enggak di Bekasi. Ntar kita ketemuan ya. Boleh. Ternyata kamu gampang tersentuh ya. Lah aku mah tergantung orangnya. Kalau orangnya menghujat agama aku keras. Tapi aku aja kak ya, waktu Tante Utiwati Mena belum meninggal, dia kan kena kasus pelaporan penginjakan Al-Quran tuh. Nah aku udah analisis videonya. Sebenarnya dia tuh bukan sengaja nginjak gitu, tapi dia tuh memang nggak menghargai Al-Quran. Al-Quran disamain sama buku lain tuh diletakin di bawah. Nah aku nangis tahu, telepon dia, tante kenapa sih? Udah dia kena cancer. Aku bukan orang, aku tuh tergantung. Nggak, kalau Katio nggak menghujat agama aku, ngapain aku coba keras? Kok tuh kita nggak saling kenal? Gila apa aku? Emang aku psikopat apa? Saya juga tidak suka menghujat-hujat orang, gak ada gunanya. Kalau Kayaknya menghujat saya tambah kaya, saya hujat orang. ya kali nggak ada gunanya kan, ngapain? Makanya Katio, aku tuh malah seneng kalau ada orang Kristen yang silahkanlah jelaskan agama kita. Tapi kalau berbohong aku nggak bisa. Karena aku berpihak di ilmu pengetahuan. Aku berada di ilmu pengetahuan. Kalau seandainya sudah membohongi publik, itu nggak boleh. Kita tuh harus ada disclaim gini loh kalau bicara. Sorry ya, ini adalah doktrin agama aku. Nah, aku stop di situ. Itu namanya disclaim. Menurut pandangan teologi kami, begini. Paling aku nanya, datanya mana? Oh, yang bilang itu adalah profesor, doktor of gini. Itu terdiam itu. Sebagai seorang akademisi aku harus diam. Paling aku bisa membagi wawasan baru. Nggak boleh diskusi sembarangan gitu. Tapi kakak kalau lihat aku lagi keras sama orang lain, kakak lihat kronologisnya. Asli ya. Waktu pertama ngeliatmu itu dongkolnya minta ampun. Misi Rifa, Wajar. mulutnya super hebat. Tapi Iya. ternyata kamu saya perhatikan baru tadi sih. Oh ini orang ternyata kayak saya. Saya itu orangnya galak, keras. Tapi kalau disentil dikit langsung gampang nangis gitu. Jadi saya baru tahu. Kalau secara pribadi kak, aku tuh nggak masalah. Aku dibilang pesundal bodoh amat, dibilang setan bodoh amat. Tapi kalau aku lihat umat Islam sendiri, mereka yang memulai, terus mereka yang tersakiti. Aku kesel sama mereka gitu. Lu kalau nggak mau dengar agama lu dihujat, lu jangan memulai. Tapi aku lihat mereka yang mulai, mereka yang pula yang merasa sakit. Ini aku nggak bisa. Ini namanya sudah masuk ke ranah lu sebenarnya sedang menghina agama lu sendiri gitu. Nah aku sedih lihat orang-orang begitu. Tapi kalau teman-teman kakak orang Kristen yang menghujat agamaku, aku tuh keras. Aku memposisikan diri aku sebagai fighter. Kin mereka sampai bunyok. Saya itu baru ikut Komal baru sebulan inilah. Kalau yang tahun lalu paling saya live angkat puji-pujian aja. Jadi lagi mau beli soundcard, paling nyanyi-nyanyi aja saya. Mas Adi dapat salam dari Cifrida. Udah nanti dia 3 jam lagi kesini. 3 jam lagi. Iya, dia lagi sibuk. Uni Rifa udah lama. Dia nggak kerja. Di Ternate enggak. Saya ibu rumah tangga yang baik. Kenapa?
lampu kak. Bentar, mati itu kak. Oh. Kenapa kakak? Oh kakak bukan wanita karir bekerja. Saya ibu rumah tangga yang baik. Paling saya saat ini jadi ketua sebuah organisasi sama ketua yayasan. Jadi kalau lagi nggak ada kegiatan, kita bikin kegiatan sendiri yang bisa membantu sesama. Saya pernah bikin kegiatan sunat massal loh Rifa. 50 anak pas lagi. Oh ya, apa itu? Dari mana? Dari Kristen? Iya saya yang bikin, tapi Dari agama, yang ikut dari keagamaan. dari saya sendiri. Yang ikut Oh, keren 50 Kak anak ini. yang muslim. Jadi kita tidak memandang agama. Bener nggak Mbak? Ya kan? Lagi COVID loh, 50 anak. Aku tuh ya kak, aku tuh nggak bodoh-bodoh kali. Aku tuh punya intuisi loh. Aku bisa loh ngelihat orang ini sebenarnya baik, orang ini sebenarnya emang penghujat, emang orang ini punya kebencian. Insya Allah aku tuh, karena kan aku belajar psikologi kak. Aku tahu kok Kak Tio itu bukan tipikal orang yang memang sengaja menghujat. Cuman kakak ke-trigger melihat diskusi lintas agama ini karena tema yang dibahas adalah agama kakak. Sebagai reaksi normal, sebagai reaksi normal kakak itu mencoba untuk mereaksinya. Itu normal. Siapa sih yang tidak tertrigger dengan pembahasan agama selagi dia beragama? Dan itu hal yang dalam ranah psikologis normal. Nah, terkadang orang cara mereka mengaktualisasikan responnya aja yang salah. Ada yang ketika dia melihat itu ndak lihat kronologis, dia langsung menilai hasil debat aja. Dia nggak tahu oh kenapa ya si A ini bisa begini, si A itu bisa begitu. Dia nggak lihat atau nggak kayak yang aku maklumi sekarang ini tuh si RK. RK itu kan RK tuh dia Katolik. Kenapa aku tuh tidak punya kebencian sama RK? Karena aku melihat RK ini bertumbuh dari hasil hantaman-hantaman umat Islam ke agama dia. Sebagai seorang Katolik, dia berusaha untuk defense. Dan terkadang argumentasi yang dia bawa itu membawa argumentasi framingan. Itu salah. Aku nggak benci sama pribadinya. Aku benci sama argumennya yang di luar konteks akademik. Nah, tapi yang sudah aku mulai tahu dia adalah memang totalitas pembenci itu Kiamat. Satu, Edis. Nah, Edis ini masih semi-semi kak. Ada lucu-lucunya aku lihat Edis ini yang memang dia menghujat. Karena dia itu dari dulu sudah dibabak belur, dihantam terus. Akhirnya dia menemukan cara sendiri untuk menjewantahkan ketidaksukaannya terhadap pembahasan agamanya. Mulailah dia membawa framing dan argumen yang menyakiti hati umat Islam. Sebenarnya si Edis ini bukan orang jahat, tapi orang yang beragama Kristen mencoba membela agamanya dengan dengan kejahilannya, dengan ketidaktahuannya tentang Islam. Nah, kenapa aku bilang dia tidak tahu tentang Islam? Karena ada istilah dalam ranah filsafat itu namanya itu apa ya namanya? Mispremise question namanya itu. Mana Uni katanya. Udah Bang Raja Baber, aku udah chat Bang Raja Baber di itu. Oh iya nomor dananya aku lupa. Ntar. Nih Bang, udah aku kirim. Nah jadi kenapa aku tuh kayak malah bersyukur dengan adanya Edis, akhirnya umat Islam tahu bahwa persepsi kawan-kawan di luar Islam terkait Islam tuh seperti ini contohnya. Nah, perilaku Edis aku benci banget. Sama seperti aku benci perilaku para penghujat dari agama Islam dan Kristen. Tapi secara manusianya, kalau aku benci sama manusianya berarti aku benci sama ciptaan Allah dong. Lah, berarti aku benci sama ciptaan Allah.
yang menciptakan menciptakan si Edis adalah Allah. Bahkan dalam Al-Quran aku dikasih tahu tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia, semuanya ada hikmahnya. Termasuk si Edis kampret itu yang sekampung sama kakak itu, sesuku sama kakak itu. Itu satu marga, itu saudara saya, Rifa. Semarga Kalau lagi sama kakak. Enggak, jadi gini, kalau Edis waktu itu saya manggilnya itu. Jadi Edis bilang begini, dia dulu nggak mau jadi apologet. Iya, aku karena tahu. Sering katanya ya, Diserang Mais Kristen sendiri. diserang-serang atau apa, akhirnya dia membela. Saya kadang-kadang mau naik juga, mau bilang begini. Enggak, aku kalau aku ngomong nih kak ya, aku potong kakak ya. Ini kalau aku ngomong, akan banyak umat Islam yang sudah kebenciannya mendarah daging ke Edis itu akan marah sama aku. Aku pernah bilang gini ya. Dulu Edis itu tuh termasuk apologet yang tidak, hujatannya yang tidak, kami justru tuh kayak ketawa gitu loh. Karena dia tuh memang pertanyaan yang dia bawa. Pertanyaan yang cenderungnya isinya framing yang kita ketawain. Kenapa dia sekarang itu dibenci umat Islam? Karena dia sudah mulai masuk membawa narasi pribadi yang tidak ada tertulis. Tapi dia gini nih, ini contoh nih kak ya, kayak aku nih. Tuhan kalian ngambil bini orang kah? Dalilnya mana? 2 Samuel 12:8 kan gitu tuh kan. Dalam kerana teologi aku paham maknanya bukan Tuhan ngambil bini orang. Aku paham itu. Tapi Edis menggunakan perspektif pribadi dalam literatur Islam yang tidak pernah dikeluarkan oleh para scholar secara linguistik, secara hermeneutik, secara tafsiran. Itu yang membuat umat Islam marah. Tapi kalau sebenarnya karakter, aku tuh malah suka sama dia cara karakter. Kenapa? Dulu tuh aku pijak-pijak dia tuh kak. Dulu kan aku jadikan olo-oloan dia tuh. Apa kau naik-naik kau kesini tempat aku, Edis? Tapi nggak boleh aku membenci. Bahkan aku pernah bilang mukanya jelek, itu aku dimarahin sama Ustadz Wafi loh. Uni, kalau Uni bilang dia jelek, itu sudah body shaming, itu sudah masuk menghina ciptaan Allah. Ya emang secara selera emang aku bilang dia jelek, nggak ganteng, kan wajar karena aku normal. Kan jujur kan aku bilang kan, itu kan jujur, tapi tetap nggak boleh. Ngomong-ngomong kamu kuliah di mana? UMU kak, Universitas Maluku Utara. Ngambil Jurusan Sekolah. prodi kok. Enggak, aku enggak, pertamanya PAI, Pendidikan Agama Islam. Di situ lebih banyak mempelajari psikologi. Terus aku masuk ke komunikasi penyiar Islam karena kan aktivitas daily activity aku kan diskusi lintas agama. Jadi aku ngambil yang ini aja, yang seaktivitas aku aja. Nah, terus satu lagi nih Kak, yang jahat itu ya, yang memang punya kebencian jatuh tuh Agatha, tuh jahat banget memang anak itu. Itu enggak, kakak lihat aja narasinya. Itu jahat kak, itu bukan karena dia membela iman, enggak. Yang aku bisa katakan membela iman itu ya si Edis, aku bisa si RK, walaupun dengan cara yang tidak ya sama kayak aku lah, sama kayak aku. Tapi kalau yang memang sorry ya, aku bilang tuh kayak memang punya kejahatan di hatinya itu dari narasi dia. Bahkan dia coba Edis itu ini aku bilang ini ya, salah satu apologet yang tidak memiliki kebencian kepada temennya itu adalah si Edis. Dari situ kita bisa lihat ini. Tapi kalau si Agatha tuh dia benci sama apologet lain, jadi orangnya emang jahat gitu. Ngerti nggak cara menilai orang itu? Saya baru dengar semalam ya kan, udah saya bilang saya kan baru sebulan ikut-ikut seperti ini. Coba kakak cek nama akunnya, kakak perhatikan cara mereka berapologet. Nggak, katanya kalau si Agatha jadi gini loh, kadang-kadang ajaran Kristen kan juga banyak yang aneh-aneh kan. Yang berbeda lah. Yang kata kamu wanes, saya juga gak ngerti wanes itu apa sih, gitu-gitu kan. Nah akhirnya dengar semalam katanya Agatha menyimpang dari ajaran Iya, yang saya nih yang diajarkan. nanti aku kasih kakak tanggapan dari Albert Rumampuk terkait tanggapannya trinitasnya Agatha dianggap menyesatkan. Jadi gini kak, kalau kita secara teologi ini aku ini bukan berarti aku ngajarin kakak tentang Kristen, tapi aku memberikan informasi sepanjang diskusi aku kepada kakak ketika aku diskusi sama teman-teman Kristen nih loh ya. Kakak boleh terima sebagai wawasan, kakak boleh bantah,
kakak boleh tolak, tapi ini argumentasi by penelitian dan by analisis, dan ini ada literaturnya. Kakak harus tahu tuh, Tritunggal itu kan hasil konsili konsili Nikea. Sebenarnya bukan konsili Nikea juga sih, tapi lebih ke konsili, penguatan konsili setelahnya itu di abad keempat tuh. Nah, Kristen mainstream itu menyepakati yang namanya Tritunggal itu uno substansi, 3 pribadi gitu loh. Substansi Tuhan itu satu, hakikatnya satu, esensinya satu, tapi pribadinya beda. Karena umat Kristiani memahami Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh keinginan manusia gitu. Makanya setiap orang Kristen itu menganggap bahwa ya Tuhan yang semakin penuh misteri itu Tuhan yang benar. Makanya tidak bisa dimengerti kenapa dia bisa jadi 3 pribadi gitu. Nah, ini secara teologi loh ya. Walaupun secara filsafat umum tuh tidak bisa masuk. Nah, tiba-tiba para apologet-apologet ini punya wawasan sendiri dengan menjelaskan Trinitas yang tidak sama dengan pendapat para bapak-bapak gereja. Makanya kayak Verbum Veritatis, Albert Rumampak itu merasa menanggapi beberapa Trinitas-Trinitas yang ada. Contoh, kakak tahu nggak Albert Rumampak mengkritisi Trinitasnya Elia Myron? Tuh. Nah, Albert Rumampak ini salah satu, aku boleh bilang dia akademiknya Kristen kali ya. Dia tuh menanggapi Trinitas penjelasan made in apologetik. Nah, kakak boleh cross check lah. Kakak kalau mau tahu wawasan Tritunggal ini dari Protestan yang akademisi, kakak coba lihat Verbum Veritatis. Kakak lihat Albert Rumampak sama Bapak MYM, Bapak Pendeta MBM Manalu, siapa nama dia? Bapak MBM nama panjangnya siapa sih? Nggak tahu aku. Tunggu. Enggak, aku kasih kakak rekomendasi yang di TikTok, tapi kalau yang nggak terkenal aku nggak tahu ya. MBM namanya siapa guys? Siapa namanya tuh? Ntar aku cari dulu namanya. Mori Walianto Manalu. Kalau Henry Tan itu kan sudah masuk Jesus Only. Kalau Joshua Teo sudah Oneness. Yang Tritunggal itu sekarang itu Verbum Veritatis. Kan aku belajar kak. Oh gitu ya. Lagi pula kamu jadi apologet Islam itu dari tahun berapa? 7 tahun kak aku udah diskusi sama Pak Esra Soru, diskusi sama Pak MBM, diskusi sama Pak Pendeta Budi Azali tuh. Budi Azali itu tuh dia tuh masuk ke kategori, dia Calvinis, Tritunggal Calvinis. Nah, kalau yang Katolik makan aku temennya dokter lagi, teman aku Katolik. Mantap. Iya, jadi tuh orang pikir tuh aku tuh menyerang Kristen, padahal aku tuh reaktif aku tuh. Jangan coba aja, karena aku punya metode komparasi. Metode komparasi inilah ibarat kayak hantaman keras buat umat Kristen yang tidak mengerti sama sekali metode diskusi. Makanya aku bilang sama orang Kristen, lebih baik kalian bertanya aja sama aku. Kalau kalian menjelaskan, takutnya kalian nanti jadi Oneness, takutnya nanti jadi modalisme. Kayak kakak kemarin tuh, kakak tuh masuk modalisme tuh. Tapi kalau kakak cepet-cepet tanya ke pendeta kakak bisa dibenerin tuh pemahamannya. Gitu. Saya gini loh. Kenapa yang saya sampaikan waktu kita sharing itu supaya sekarang gini ya, saya kasih tahu kita yang Kristen, kalau bukan Roh Kudus yang ngajarin bagaimana mengerti tentang Tritunggal itu susah. Saya aja ketika nih ya, sekarang kan saya mulai naik gitu kan, Komal. Biasanya saya baca Alkitab itu nggak terlalu mendetil gitu kan, hanya baca. Tapi ketika sekarang naik Komal, terus kalian ada yang ditanyakan atau apa, saya akan membacanya secara mendetil. Dan terus udah gitu kadang-kadang ada yang di Alkitab itu memang kalau secara logika manusia itu saya nggak nyambung gitu kan.
Tapi akhirnya saya mengimani gini, memang saya siapa? Mengerti pikirannya Tuhan. Jadi intinya mengimani saja. Kalau saya orangnya seperti itu, kadang-kadang saya banyak gitu bertanya sama Tuhan. Tuhan ini maksudnya apa sih? Kok nggak nyambung? Kok terlalu begini atau apa? Terus paling di hati saya bilang gini, udah memang kok siapa? Kok buka apa namanya? Otakmu itu pasti nggak nyampe. Saya pikir oh iya ya, ya udah yang penting percaya bahwa Tuhan itu baik dan ikuti ajarannya, berbagi kasih kepada sesama. Kalau saya dalam menjalani kehidupan seperti itu, karena menjalani apa yang Tuhan Yesus ajarkan aja sangat susah. Ya, jadi kalau aku pakai pandangan Islam, kakak ini termasuk dalam orang yang disebut sebagai kafir zimmi atau orang Kristen dalam tanda kutip. Maaf ya, kalau menurut kakak kata kafir itu kasar, aku bisa buktikan kalau kata kafir itu nggak kasar. Itu artinya orang menutup diri. Cuman LAI aja yang menerjemahkannya menjadi kata-kata yang kasar. Nah, kakak itu termasuk kepada kaum kafir yang wajib diberikan keadilan dan bahkan dilindungi. Aku masih ingat banget Rasulullah itu kirim surat ke Santa Katrina untuk memberikan perlindungan terhadap Santa Katrina. Bahkan kalau ada yang zolim kepada kakak, Nabi aku nih bilang gini nih, aku kasih kakak dalilnya ya. Ya. Mbak, tangan saya dong, mau dong sekalian. Nih. Ini aku kasih kakak literasinya ya. Nih ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 3052, dan hadis ini nilainya tuh hasan atau baik, artinya dijadikan sebagai sesuatu yang literatur bagi kami. Barang siapa menzolomi seorang zimmi, nah itu kakak termasuk tuh, orang yang berbeda keyakinan dengan kami umat Islam, tapi kakak tidak mengganggu akidah kami, tidak menyerang secara argumen, tidak mengeneralisir, tidak menunjukkan kebencian kepada agama, bukan personal ya, agama. Nah, mengurangi haknya, kami kurangi hak kakak, membebani kakak di luar kemampuan kami. Ini aku bacain ya. Barang siapa menzolimi seorang zimmi, mengurangi haknya, membebaninya di luar kemampuannya, termasuk bertanya, tekan-tekan terus, siapa Tuhan kakak? Mana itu kan membebani kakak di luar kemampuan kakak, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaannya, maka ini kata Nabi aku nih ya, aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Gitu loh, gitu ya. Jadi di dalam hadis Imam Abu Daud ini, aku tuh diperintahkan berbuat baik kepada kakak, tapi ketika kakak menyerang akidah aku, kakak bilang misalnya nabinya si Ripa pedofil nih misalnya, pada waktu itu aku tidak boleh melampaui yang kakak lakukan. Aku cukup tampar kakak dengan argumen, nggak boleh aku penggal kakak, karena kakak bernarasi dengan dari ketidaktahuan kakak. Tugasku dakwahi kakak dulu, tugasku itu ku kasih tahu dulu baik-baik, kak, Nabi aku tuh bukan pedofil, karena pedofil artinya gini, sementara Nabi aku begitu, ini dalilnya, ini bla bla. Tidak ada jurnal ilmiah yang sepakat dengan hal itu, kak. Oh jadi gitu ya Rifa. Tapi ketika kakak sudah aku kasih tahu, kakak menolak literatur yang akademik yang aku bawa, dan kakak tetap paksakan, artinya kakak sudah mulai menyerang. Maka ketika aku bilang kakak dasar botol dulu, bisa jadi aku boleh, karena aku telah melawan orang yang sedang melakukan penyesatan. Tapi ketika kakak, oh gitu ya, ya udah deh kalau gitu aku nggak tahu. Ya walaupun kakak tetap di mindset kakak, Nabi aku pedo karena kakak tidak percaya sama kata-kataku. Tapi ketika reaksi kakak di depan aku reaksi normatif, aku wajib bersikap adil kepada kakak. Walaupun nanti kita makan bareng satu meja, rasa ketidakpercayaan aku tetap nggak ada sama kakak. Tetap aku tidak boleh zolim kepada kakak. Mungkin di hati aku nggak percaya sama kakak, Allah di depan doang, tapi aku nggak boleh, kata Rasulullah, jauhilah persangka
Walaupun prasangka itu benar, isi hati kakak, isi pikiran kakak, itu bukan wilayah aku untuk menjustifikasi. Yang bisa aku justifikasi omongan kakak. Yang bisa aku tampar balik dengan argumen omongan kakak. Tapi kalau kakak sudah mulai tampar aku, wah baru aku boleh tampar balik. Tapi kalau kakak cuma argumen dari ketidaktahuan, Al-Quran suruh aku begini, bersabarlah kalau kalian seandainya kalau tidak bisa membalas dengan argumentasi nggak ada ilmu, aku bersabar, aku serahkan kepada Allah. Ini prinsip Islam yang aku dapatkan dari hasil pembelajaran. Makanya kalau ada umat Islam, kakak tuh cuman membela agama kakak. Sorry, kakak cuman bela agama kakak. Kakak terangin sama umat Islam. Aduh, sorry ini ada sih. Kakak tuh cuman membela agama. Bentar. Ada nggak suara aku nih? Double. Terus gini, Bu Dia Murni, ini aku jawab dulu Bu Dia Murni. Bu Dia Murni, Fiti Ibu ini berita pencabulan orang Islam. Kenapa memang Bu? Gini Bu Dia ya, Ibu bedakan ketika Kak Tio mengeksplor kebobrokan umat Islam, itu juga dilakukan umat Islam kok. Umat Islam juga banyak mengangkat fiti-fiti kebobrokan orang-orang non-muslim dari kalangan pendeta. Itu tidak masalah, itu hak dia. Tetapi kalau dia sudah mulai menyerang pribadi, ya kita harus lihat pribadi siapa yang diserang. Kalau pribadi yang diserang itu tidak benar, fitnah, ya kita boleh konfirmasi ke dia. Aku bahkan tanya dia, Kak Tio kenapa kayak gini gitu loh. Tapi kalau dia mempublish orang-orang Islam yang dianggap tidak benar, nggak masalah. Itu adalah hak dia. Tapi kalau yang dia bawa adalah fitnah, maka itu tidak boleh. Itu kita berhak untuk konfirmasi. Seperti itu ya. Kita harus bisa bedakan ya, bisa bedakan argumentasi dengan kesalahpahaman, itu tuh bisa kita bedakan. Nah lanjut nih Kak Tio. Terus Kak Tio ya, kalau kakak maju diskusi sama aku nih, kita udah baku hantam dalam debat nih ya, tapi aku tidak akan membawa itu ke ranah sosial Kak. Jumpa sama kakak, aku tidak akan ragu untuk bersalaman dengan kakak. Kenapa? Karena aku tahu orang Kristen itu tidak mungkin mengerti bagaimana pandangan Islam. Setelah aku kasih paham, dia mengerti dan dia tidak bisa bantah, dia masih tolak, berarti dialah yang disebut dengan orang yang kafaro. Gitu loh. Jadi begitu kami umat Islam. Aduh, YouTube aku bermasalah lagi. YouTube, laptop. Pertanyaanku nih Rifa, kamu udah pernah baca Alkitab seluruhnya atau setengah-setengah? Kalau ada beberapa pasal ya, bukan pasal ya, kitab yang belum aku baca. Kayak aku belum baca Deuterokanonika semua. Terus aku belum baca kitab Perjanjian Lama tuh ada beberapa yang belum aku baca. Yang aku fokuskan itu lebih ke Taurat, ke Tanakh, 5 kitab Musa. Itu aku pelajari semua itu. Imamat, Ulangan. Tapi kalau kayak kalau kisah-kisah Samson, baca berarti. ya aku baca itu kan penting. Yang nggak aku terlalu baca itu kayak kisah para nabi, itu kayak kisah Samson. Kalau aku baca nanti lucu nanti. Terus Hakim, raja-raja nggak baca ya? Ya, aku baca tapi nggak semua. Aku baca cuma kayak yang unik-unik aja. Kayak Kidung Agung yang uniknya gitu. Aku bilang unik ya karena kakak nih. Kalau sama oten lain aku bilang yang aneh gitu. Karena aku menghargai kakak, diksi yang aku pakai adalah unik. Kalau itu, saya ngerti sih kalian itu. Saya juga jangankan kalian bertanya. Saya ketika baca di Kidung Agung itu, saya tanya sama pendeta saya. Saya juga gini loh, kok isinya begini gitu kan. Nah, terus kalau pendeta saya bilang, itulah di Alkitab, bahwa Alkitab itu merinci secara jujur untuk menunjukkan bahwa di dunia ini seperti ini loh yang terjadi. Oh gitu. Itu maklum Kak, itu namanya pembelaan iman. Itu jawaban dari pendeta yang tidak mungkin mengatakan kitab kita cabul. Nggak mungkin lah Kak dia bilang kitab kita cabul. Pasti dia harus menyampaikan kepada jemaatnya termasuk kakak bahwa ini loh cara menjawabnya, bahwa kitab kita menulis secara jujur. Nah, nanti kalau aku berargumen ke depan kakak, nanti kakak agak sulit nih. Karena gini. Saya bukannya untuk menjawab. Saya sebelum ikut Naikomal ini, saya kan puji Tuhan di gereja kami itu diterapkan gitu. Ya udah, bisik kok. Ya.
Ya nggak apa-apa lah. Jadi Santai-santai itu aja. apa sih namanya? Sebelum Komal itu saya tuh udah tanya gitu, karena kami kan di gereja kami ada program membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu gitu kan. Jadi sebelum ikut Komal gini saya udah baca. Jadi bukan untuk menjawab gitu loh Rifa. Nah kalau maksudnya gini ya, kalau misalnya kadang-kadang ya sama ya, kalian disuruh siar tentang agama kalian, kami juga disuruh siar tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi kalau pendeta kami sih bilangnya kita ambil yang di kesamaannya aja. Yang di kesamaan apa? Ya dari Nabi Bapak Abraham punya anak dua, Ismail dan Ishak. Dan diambil situ aja. Dan makanya saya tanya sama kamu udah pernah baca enggak Udah. kitab yang isinya begini? Bukan tentang itu. Kamu tahu kan anaknya Ismail siapa aja? Itu kan ada yang anak pertama dan Ada kedua. Nebayot sama Kedar. Nah, Kedar dan Nebayot. Dan di Alkitab itu juga disampaikan nanti bangsa Kedar Nebayot akan di Alkitab ya akan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Jadi Aku paham kalau doktrin saya itu. kenapa? Aku paham doktrin itu Kak, karena ada dalilnya dalam kitab Yesaya bahwa nanti bakalan menjadi Kristen. Dan itu nggak masalah Kak, dalam ranah teologi pemikiran Kristen aku nggak masalah sama. Itu kan kayak gini Kak. Jadi gini ya Kak ya. Kalau doktrin pengajaran sebenarnya itu adalah hak orang yang mempelajari dan mengajarkan. Tetapi kalau statement itu dihadirkan di ruang publik, maka nanti harus siap untuk ditanggapi. Kita kan modenya lagi nggak debat, kita lagi nggak diskusi tentang konteks teologi itu. Kita lagi bicara tentang bagaimana kita menyikapi debat lintas agama ini sesama kita, kakak sendiri yang melihat, aku sendiri yang sebagai pelaku. Itu gimana sih prinsip kita nih? Kita nggak bisa pungkiri Kak, di antara umat Islam dan umat Kristen sudah ada yang mengakar kebenciannya. Jadi mereka tuh nggak butuh ilmu Kak, mereka tuh nggak penting, yang penting mereka tuh benci aja gitu. Tapi ada yang betul-betul menyimak. Nah, maksud aku adalah gini, kalau ranahnya adalah doktrin, kayak kakak nih percaya doktrin Yesus sebagai juru selamat, it's okay. Aku sebagai umat Islam diajarkan sama Nabi aku untuk ya memang seperti itu cara berpikir kalian. Makanya kami itu cuma sekedar menyampaikan saja, nggak ada ceritanya aku tuh kayak mentang-mentang kalian percaya itu langsung aku bilang, wah Tuhanmu mati gini. Justru aku tuh zolim namanya. Tapi kakak harus lihat, dalam ranah dialektika ada yang namanya penipuan, ada yang namanya pembodohan. Nah ini kita tidak bisa tahu mana yang masuk klasifikasi pembodohan dan penipuan kalau tidak kita pakai metode akademik. Metode akademik itu apa? Itu yang dirumuskan sama para scholar, sama orang-orang yang hebat itu, kayak ahli filsafat, ahli bahasa. Nah, kalau kita merujuk kepada bahasa, kita merujuk kepada mana di Indonesia? KBBI. Maka sepakati istilah di KBBI itu. Kalau kita merujuk kepada ahli filsafat, ayo kita pakai ahli filsafat. Nah, begitu juga jadi kayak, oh kita dari sisi teologi lihatnya Rifa. Ya udah ayo bahas secara teologi. Nah, apakah secara teologi ini masuk dalam wilayah lingkup filsafat umum atau tidak? Mari di situ kita diskusi lagi. Tapi kalau kita cuma bilang, Rifa, itu doktrin saya diajarkan pendeta begitu. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Tapi yang menjadi debat kusir nanti adalah ketika tidak bisa menerima. Oh nggak bisa, kamu nggak boleh kayak gitu Oten pokoknya harus begini. Nah, pada orang lain yang berbeda konsep. Sebenarnya kan kalau kita diskusi ini kan kita melihat wawasan saudara kita. Gini loh Kak Tio memandang Islamnya, gitu loh ya. Gini loh Islam memandang agamanya. Jangan pikir kakak pikir aku tuh membela umat Islam semuanya terus tiba-tiba mereka benar. Kak, banyak umat Islam itu bahkan tidak mengerti etimologi kata tauhid loh. Ada, kalau aku buktikan nanti naik habis mereka. Tapi yang menjadi substansi diskusi adalah bagaimana kemudian aku sebagai seorang muslimah
itu membuktikan bahwa ketika kita bernarasi itu, narasinya itu jelas duduk jalan dari mana, berpihak kepada apa kita, berpihak kepada ilmu pengetahuan atau kepada asumsi liar. Artinya gini loh, kalau kita itu sebagai orang yang memasukkan metode ilmu, debat kusir itu tidak terjadi, Kak. Tapi kita jujur gitu loh. Ya betul sih, intinya sih kembali lagi saling membela agama masing-masing. Kalau menurut saya sih agama ngapain dibela, tinggal seperti saya sampaikan kemanapun juga, apa namanya, ya orang akan melihat Implementasikan. Kalau di Kristen itu kakak lebih nah itu berbeda, kita paham, kita beda di sini nih. Kalau di Islam itu diksi membela agama itu bukan berarti membela karena agama butuh dibela, tidak. Tapi aku sebagai seorang muslimah itu butuh membela agama aku supaya tidak diselewengkan. Nah, di dalam Islam itu justru aku berdosa nanti, Kak. Aku tahu bahwa ini jawabannya begini. Tiba-tiba aku melihat orang mempromosikan sesuatu yang salah. Aku punya tanggung jawab untuk menjelaskan bahwa yang disampaikan orang ini salah. Itu yang disebut dengan membela agama. Kalau membela agama, kebenaran itu nggak perlu dibela. Kebenaran itu akan benar tanpa dibela. Tetapi aku butuh membela supaya aku dapat kedudukan yang benar sebagai seorang akademisi. Lah, aku sekolah selama ini buat apa? Emangnya aku sekolah selama ini buat ilmunya jadi busuk di dalam badan aku? Ya enggak kan? Jadi artinya aku menyampaikan informasi yang aku sampaikan ke kakak itu sebagai bukti tanggung jawab akademik aku. Lah kalau aku nggak nyampaikan ke kakak, ngapain aku sekolah, Kak? Mending aku jualan kecap di rumah. betul, setuju. Cuman maaf kembali lagi Rifa. Ah, itu paradigma berbeda, nggak apa-apa. Nah, setuju. Cuman saya ngasih masukan samamu. Apa namanya, seperti saya sampaikan ketika saya nonton komalmu itu, saya agak kecewa samamu. Ketika Wajar. misalnya nih, ketika maksudnya gini, saya ingin belajar juga ketika seperti kamu bilang ke trigger gitu kan. Jangan sampai saya itu terikut menghina ataupun mengejek ataupun mencemooh. Itu aja sih saya kasih pesan samamu gitu doang. Kamu Inilah untuk membela boleh, untuk seperti kamu bilang, oh gue kan udah kuliah, udah tahu tentang ini, gue sampaikan dong, benar. Tapi maksudnya saya yang pernah kecewa dan marah samamu itu apaan sih wajar. ngomongnya sampai seperti itu menurut saya tidak elok, gitu aja. makanya Tuhan menghadirkan Kak Tio untuk menasihati aku kan. Iso aja lu Rifa. Lah Kak, dalam agama aku itu Allah itu mengatakan begini, kalian diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Bukan berarti karena Kak Tio Kristen terus aku tolak semua informasi baik dari kakak loh. Justru aku tuh tersentuh dengan Kak Tio. Wah berarti Kak Tio ini tulus. Dia bukan nyerang pribadi aku, tapi dia memberikan informasi yang ya memang betul kata kakak itu. Aku harus lebih kuat lagi untuk tidak terpancing, gunakan diksi-diksi yang lebih indah. Karena ada orang seperti Kak Tio yang nonton. Nah makanya aku sayang sama kakak kan. Terima kasih. Memang betul itu. Bisa aja sih Rifan. Tuh nanti nggak percaya, Kak. Dalam Islam itu berbohong itu boleh digunakan untuk 3 hal. Betul. Di luar itu nggak boleh. Aku nggak boleh berbohong untuk dapat empati kakak tuh nggak penting buat aku. Aku tuh kalau lagi mau mati misalnya, lagi ditonjok sama orang jahat, aku boleh berbohong untuk menyelamatkan nyawa aku. Aku mau mempersatukan rumah tangga orang lagi berantem ya, aku beliin bunga buat suaminya, istrinya tuh aku bilang suami lu yang beli, itu nggak berdosa. Aku boleh berbohong ketika aku lagi berperang untuk menyelamatkan negara aku. Tapi aku nggak boleh berbohong minta empati kakak. Aku jujur aku suka dengan cara kakak menasihati aku tuh, aku ngerasa kayak ada kakak aku yang Kristen yang Rifah nggak nyaman banget gue sama diksi lu gitu. Dan aku tuh sah-sah saja itu. Bahkan aku seneng ada kakak. Justru dengan hadirnya kakak aku membuktikan bahwa aku tuh bukan anti nasihat. Bahkan aku pernah loh ada orang Islam yang nasihatin aku tolak karena mereka sok-sokan terlihat nasihatin tapi nggak substansi. Nah kenapa aku terima nasihat dari kakak? Ya karena pada saat itu memang kakak benar waktu itu. Kakak bilang bahwa diksi-diksi kamu kenapa kayak gitu Rifa. Kita lagi pengen diskusi akademik. Aku juga pengen lihat kalian diskusi. Makanya aku tersentuh. Wah ada ternyata orang-orang kayak Kak Tio ini yang
menyimak dan tidak menghujat, tapi justru menikmati diskusi akademik ini. Bahkan ketika aku kasih tahu ke kakak, kakak tuh aneh, so kakak terdiam. Artinya kakak bukan orang ngeyel, artinya kakak bukan membawa nafsu ke keagamaannya, tapi membawa pribadi kakak Tio yang seorang kakak, seorang wanita yang sudah terbiasa mungkin ngegembleng adiknya atau apalah. Aku merasakan itu, kan aku bilang aku punya intuisi. Gitu. Terima kasih. Ya pokoknya intinya gini sih. Kalau saya tahu sifatmu juga. Ya intinya gini. Si Rifa ini sebenarnya sifatmu sama sifat saya 11-12. Sama lah. Satu orangnya galak, tegas gitu kan. Tapi ternyata gampang tersentuh. Ya ketika kamu sampaikan itu ya intinya gini, di hidup ini nggak ada yang kebetulan gitu kan. Ketika memang saya sampaikan sesuatu yang baik sama kamu dan kamu terima kasih Rifa, kan gitu juga. Bahkan bukan cuma kakak loh kak, ada tuh Kak Hana. Kakak tuh namanya tuh akun Hana. Bahkan orang Islam bilang tuh, Uni kalau Uni turun di situ tuh malah dinaikin penghujat kayak Taipudin. Iya, karena dia Kristen. Wajar dia menaikkan umat Kristen di komal dia. Tapi secara pribadi aku sama Kak Hana baik. Bahkan dia sayang sama aku sayang sama dia. Kalaupun di dalam hatinya punya sesuatu tersembunyi, bukan wilayah aku untuk menilai. Karena aku tidak dikasih Tuhanku alat mengukur hati dia. Yang aku rasakan dia menghargai aku ketika berjumpa dengan dia. Ya aku sayang karena dia wanita dan dia ciptaan Allah. Dan dia sebagai umat yang berbeda keyakinan dengan aku yang punya hak untuk menjelaskan agamanya. Aku baik sama dia loh Kak Hana itu loh. Bahkan kemarin dia share aku, Arifah nyanyi-nyanyi yuk. Itu pertama, Bunda Hana. Dan aku udah lama banget sama dia tuh berkenalan. Dan aku lihat dia masih berada di sisi dia tuh, walaupun kadang dia memang menaikkan penghujat. Itu satu. Satu lagi Tante Mary. Tante Mary itu ketemu sama aku di debat ateis loh. Dia ngaku ateis padahal dia Kristen loh, tertunggal loh dia. Tapi kenapa aku tuh, walaupun dia pernah ketawa mendengarkan orang menghujat Nabi aku, kenapa aku tetap santun ke dia? Karena itu reaktif normal dari seseorang yang beragama. Aku juga sering gitu kok, ada orang Islam, bahkan aku sering nyanyi Yesus kan, tapi nyanyi aku bukan diksi yang menghujat loh. Pernah waktu itu aku nyanyi waktu aku kerja di Jakarta, dan itu diangkat sebagai penghujatan sama orang Kristen. Mereka nggak tahu kronologisnya. Aku lagi menjawab orang yang di bawah. Aku bilang gini, dasar kau penghujat Yesus, gara-gara kau Yesus disalib. Coba kita pahami narasinya. Justru aku menghujat mereka oten yang berdosa, yang dalam ranah teologi Kristen, gara-gara mereka lah Yesus disalib. Tapi umat Kristen bilang, si Ripa menghujat Kristen. Kasihan dong Maria, aku bilang gitu kan. Mereka bilang aku menghujat. Padahal itu diksi hantaman keras buat mereka. Mereka menghujat, makin mereka berdosa, Yesus semakin menderita. Kan begitu teologinya Kristen. Penderitaan Yesus itu karena kejahatan manusia. Benar nggak? Nah, jadi dari imannya umat Kristen itu aku memberikan paham dengan satirku kepada umat Kristen. Ya namanya orang kan nggak semua paham dengan apa yang aku lakukan. Mereka yang awam menangkap itu penistaan. Ya aku bilang silahkan laporkan. Bahkan Kak Mary bilang, Uni memang mau dilaporkan. Lah, bukannya aku himbau Kak orang Kristen kalau tersakiti dengan narasi aku untuk melaporkan. Asal nanti siap aja berdiskusi dengan aku di meja hijau. Aku nggak takut, kataku. Nah, itu Tante Mary. Satu lagi itu ada yang namanya akun Putri Sion tuh, yang sempat dapat masalah tentang ada kayak ancaman-ancaman, dia pernah diviralkan karena perilaku yang tidak senonoh gitu. Lah aku justru bersama dia sebagai seorang perempuan, aku support mental dia. Udah deh, nggak usah banyak cerita tentang, tanya aja sama dia Putri Sion tuh. Jadi bukan berarti aku nggak punya teman akrab. Tante Utiwati Mena aja Kak, yang sudah meninggal, yang setiap hari kalau diksinya tuh menyakiti hati umat Islam, itu ku telepon waktu dia mau meninggal itu, sampai nangis aku sama dia bertiga, telepon sama Julius sampai diblok aku sama dia. Nangis aku bilang. Tak dulu nih Rufa. Yang di bawah kalian gini loh ya, saya kasih masukan. Jika
anggaplah ya benar juga kalau si Rifa bilang bahwa sama-sama saling membela agamanya masing-masing. Saya waktu itu juga sempat kesal sama si Rifa, makanya Wajar lah. saya sampaikan nama Rifa supaya menggunakan diksi yang baik dan benar. Nah, sekarang setelah saya sampaikan seperti itu dan Rifa bilang mengakui kesalahan, tinggal kita lihat ke depannya. Apakah si Rifa masih menggunakan diksi yang tidak baik dan benar? Kalau dia masih menggunakan, berarti bisa kita bilang dia bebal, kan gitu. Tergantung Tapi situasi lah kak. Kak, kan aku tergantung situasi kak. Lah kalau seandainya ada teman-teman kakak yang menghujat, aku menggunakan cara berpikir dia loh kak. Kan aku udah bilang kakak, tergantung situasi kondisi. Kalau teman-teman kakak tiba-tiba menghujat misalnya, aku tuh nggak perlu hujat balik. Aku gunakan diksi dia dan cara berpikirnya, aku balikin. Tapi kebanyakan sih aku tanya dulu, gimana menurutmu? Apakah betul seperti ini? Setelah terkonfirmasi baru aku gunakan sebagai kesimpulan. Tapi kalau yang kuhadapi itu penghujat kak, sorry ya kak, aku punya tanduk 2. iya sih, saya juga sering melihat kadang-kadang orang Kristen kalau ngomong juga apaan sih pada begini gitu loh. Saya juga kadang-kadang mau bilang sama Edis TV, ketika misalnya ada yang nggak ngerti ya kasih tahu aja, jelasin. Cuman ya mungkin saya kembali lagi ya, maksudnya Edis TV tidak mau menyampaikan tapi mau ini, ya saya ngerti lah intinya kenapa seperti itu ya kan. Ya tinggal kita yang pada menilai yang di bawah, kan tinggal kita pertanggungjawabkan sama ke Tuhan kita masing-masing. Bener nggak Rifa? Nah itu, aku sambil makan ya kak. Ini udah jadwal makan sore lagi nih. Aku udah sore loh di sini loh. Iyalah udah jam setengah 4 nih. Di sini aku jam setengah 5. Setengah lima. Aku tadi tuh makan sarapan. Nah jadi gitu Kak Tio ya. Ada beberapa teman-teman Kristen yang sampai sekarang ini aku salut ya. Pak Jamie namanya, Katolik tuh. Ini tengok kakak ya, aku bacain nama akun ya. Ada namanya Spirit X354. Aku nggak tahu agamanya apa ya. Aku anggaplah ini salah satu komentar yang paling membuat aku tuh kayak sedih lihat SDM-nya manusia. Nggak seru uni, debat dong. Nah, ini kata dia nih. Kenapa aku bilang ini yang membuat Islam itu semakin buruk di depan mata orang yang tidak beragama Islam. Rasulullah tuh nggak ngajarin kita buat mendebat mereka, tapi Rasulullah Allah memerintahkan kita tuh untuk menyampaikan kepada mereka. Yang boleh kita debat itu adalah orang yang sudah menyerang dan memfitnah atau memberikan premis yang gagal. Baru itu salah dan kita harus bermujadalah. Nah, Kak Tio, gue mau debat apa? Dia udah bilang dari tadi bahwa dia memiliki keyakinan dan keimanan. Telinga gue cukup normal kok menyimak itu. Atau gue mau debat dia dengan keimanan keyakinannya. Nah sekarang gini, saya tadi setuju sama pernyataanmu ketika kita mensiarkan agama kita baik-baik, itu penontonnya sedikit itu. Tapi kalau sudah berdebat dan saling menghina, wih yang naik banyak tuh. Ya sama aja kalau saya lihat di gereja itu tidak serame di diskotik, ya nggak? Jadi kalau siar yang baik-baik nih, kalau misalnya nih tadi saya cuma nyanyi-nyanyi firman Tuhan atau apa, nggak ada yang mau naik. Tapi ketika kamu masuk nih Rifa, orang mulai dengerin nih. Kamu cukup membawa orang-orang naik Rifa. Kan gitu. Ya dikiranya kita bakalan debat, padahal kita udah 2 kali ketemu dan kita udah 2 kali ngobrol dan aku rasain energi positifnya Kak Tio itu terasa guys, karena aku jangan pikir aku nggak pantau ya, aku tuh lihat-lihat loh orang-orang tuh komennya apa, komentarnya gimana, dan kita tahu kok kita tuh dikasih intuisi sama Tuhan loh. Kita tuh tahu kok mana orang itu yang karakternya memang baik, mana karakternya yang memang buruk. Kita bisa tahu. Nah aku yakin banget nih Kak Tio ini bukan tipikal orang jahat, tapi dia adalah tipikal perempuan-perempuan yang di rumah-rumah kita yang punya adik dinasihatin,
yang tidak ada kayak motivasi kejahatan, main teriak kejahatan tuh nggak ada. Cuman karena dia beragama Kristen, dia melihat kita debat lintas agama, dia merasa ya ini agama gue lagi dibicarain. Maka dia hadir untuk menyaksikan itu, untuk menyimak itu. Bahkan kemarin waktu aku ngomong sama Kak Tio, waktu aku bilang dia model, dia nggak langsung mencak-mencak ngamuk-ngamuk murka gitu. Dia malah justru, bahkan dia, aku baru tahu ternyata Kak Tio malah mengkonfirmasi itu ke ahlinya atau pendeta. Aku nggak ngerti lah, Kak Tio mungkin cari atau cross check. Artinya Kak Tio orang yang terbuka untuk mendapatkan informasi baru. Coba kalau kalian lihat dia jahat dari kemarin tuh, dia udah mulai cokot kayak yang lain-lain, tapi dia nggak kayak gitu kok. Buktinya sama Saya aku males. berapa menit nih kami ngobrol. Enggak, saya lagi males naik komal yang isinya menghujat. Ngapain saya males? Capek-capekin diri, terus nggak ada gunanya. Terus saya yang lihat paling gini, maaf ya buat yang di bawah, lu mau cari duit receh aja lu pada saling menghujat. Paling saya berpikirnya begitu akhirnya. Males, pagi-pagi udah buka komal saling menghujat, saya males banget. Iya, jadi kakak kalau lihat ya, aku kalau udah model tempur tuh aku datangin komalnya loh. Kakak lihat waktu naik ke tempat Edis kan? Belum lihat. Bubuk aku hajar, narasi aku bakalan nangis kakak dengernya. Tapi ya maaf, narasi aku jarang yang bisa dibantah sih kak. Serius loh. Kakak uji aja kalau nggak percaya. Enggak juga sih. Ketika kamu naik itu, saya juga bisa bantahmu toh enggak. Cuman kembali saya pikir udahlah. Ngapain juga Bantah saya pakai doktrin bisa, gini loh. Kalau maksud kakak bisa membantah pakai doktrin, iya, orang Kristen tuh punya doktrin. Tapi kalau membantah menggunakan kaidah ilmu pengetahuan, kak, secara ini ya, sistem akademik nih ya, ayo kita buktiin kapan kita hatuha, ayo. Iya, jadi gini, bukan, saya nggak takut untuk gitu hatwa. Jadi gini, saya kembali saya. Jangan nanti kita nggak asik hubungannya nggak. Soalnya kalau udah debat agama nanti nggak asik hubungannya. Ya, Jangan. Kayak kemarin kamu bilang, Kak, masuk ke tempat nandar. Jujur ya, saya tuh nggak terlalu paham yang begini, bahasa Ibrani, terus kemarin kayak apolistik, apa saya nggak ngerti. Nanti ketika saya mulai ikut seperti ini, paling nanti saya catat ini, nanti saya baca. Nggak usah kan, nggak usah debat sama aku. Aku nggak mau hubungan kita yang baik tuh rusak gara-gara debat. Biasanya begitu kok. Kalau udah debat tuh nanti usahanya nggak bagus. Kak Mary sama aku nggak pernah debat. Kak Hana sama aku nggak pernah debat. Kakak juga nggak usah. Karena aku yakin kok, kalau nanti kita debat, kakak ini aja. Kakak kalau pengen ngebantah aku, kakak suruh aja orang lain yang debatin aku. Karena aku sayang sama kakak, nggak mau berantem. Nggak asik kita tergores nanti. Lagi pula saya orangnya nih ya, misalnya di grup ya, kan kadang-kadang seperti saya sampaikan, ketika kita baca firman Tuhan itu, orang menerima pemahaman tentang firman itu beda-beda. Terus nanti ada temen nih berdebat asik mulu, saya bilang ini, aduh Pak, ngapain sih ngebahas yang nggak penting, capek amat. Kalau saya orangnya gitu, malah saya berdebat. Paling kalau misalnya isi berdebat gitu mulu, saya keluar dari grup. Capek deh berdebat-debat begitu, gitu saya orangnya, males. Hidup udah capek, ngapain berdebat? Kayaknya kayak kesannya lu pinter dan baik banget. Ya, Itu pilihan. Kakak tidak suka berdebat, saran aku jangan debat. Kakak tidak mau melihat komal-komal itu, saran aku jangan. Tetap kakak punya prinsip di situ aja. Aku menghargai prinsip kakak, gitu. Makanya aku bilang sama aku nggak usah debat. Udahlah, kita komunikasi aja. Kalau kakak ingin tahu tentang Islam, kakak tanya sama aku. Kalau kakak nggak mau tanya tentang Islam juga nggak apa-apa. Kalau sekali-sekali kakak pengen silaturahim, maksudnya pengen naik di komal aku, naik aja. Aku nggak, malah aku nggak akan ngizinin orang-orang debat sama kakak kalau di komal aku. Kalau Kak Mary, Tante Mary di komal aku mah aku kasih jadi narasumber, bukan masalah agama karena dia ada basicnya hukum. Aku malah nanya hukum sama dia, Tante Mary itu. Terserahlah dia punya motif apa dalam dirinya, tapi aku merasa kayak ada kebaikan dalam diri dia sebagai orang Kristen gitu loh. Begitu juga dengan Kak Hana. Bodoh amat orang gak suka sama dia. Yang penting aku sama dia baik-baik aja hubungan kami gitu loh. Gitu. Ngomong-ngomong, makan apa Rifa? Ikan gule. Ini kakap. Nih. Wih, Tongkol. mantap. Wah, bukan kuah kuning.
Kuah kuning. Tapi tongkol, bukan kepala kakap ya? Kan tongkol. Ikan tuna ya. Ikan tuna. Oh, mantep dong. Saya kangen Ambon dengan ikan bakarnya. Dulu udah kakak tinggal pernah di ke Ambon. belum? Dulu kakak tinggal di Ambon. 3 tahun. Suami kakak orang sana. Bukan. Dinas di sana. Oh. Makanya nanti kapan-kapan kita ketemu. Tapi gini kak, rata-rata orang-orang Islam ataupun Kristen yang radikal ya, mereka tuh nggak suka tahu kita Ke cewek kan ada 10 orang ceweknya, 3 orang atau 4 orang tuh pulang ke Tasik karena mereka tuh punya urusan dan waktu itu weekend jadi nggak tuh akrab. Tinggal diketawain aja orang-orang kayak gitu. Riva sama Mbak ini mirip ya? Mirip Judesnya. Tidak semua perempuan judes itu jahat ya kan kak. Kadang orang judes itu karena dia penuh kasih sayang di hatinya ya kan kak. Bukan Judes, kita galak. Beda Judes sama galak, ya enggak? Kalau Judes itu konotasinya tidak baik, tapi galak Negatif itu ya? Galak itu konotasinya tidak negatif. Galak itu natur kan. Iya, galak itu Naturnya mama. diperlukan. Naturnya emak-emak ya kan. Kalau judes itu bisa dihindari nggak sih? Kenapa? Kalau jadi orang judes itu bisa dihindari untuk nggak judes gitu kan? Iyalah, Judes itu jatuhnya Negatif dia galak ya? tambah julid. Kalau kita kan galak misalnya enggak kan, misalnya dijahatin pasti kita ngejawab lo nggak usah macam-macam ya gitu. Kalau galak gitu. Tapi kalau Judes itu biasanya ngejahatin orang. Itu ya menurut saya ya. Kalau salah maaf ya yang di bawah. Yang di bawah pada ngomel-ngomel asik-asik menghujat, kita santai-santai aja. Iya. Ini juga ada di sini. Kakak dibilang penghujat. Biarin aja, terserah. Lah kan aku udah dia. bilang. Kalian kalau seandainya punya masalah dengan Kak Tio, jangan, aku nggak peduli gitu loh. Karena setahu aku, ketika di depan aku Kak Tio memang implikasi apa ya aku bilangnya, advice dari dia itu memang baik buat aku terima. Dan dia juga, kecuali memang dia masuk di ranah debat-debat terus menghujat gitu, oh iya. Tapi gini loh teman-teman, seandainya pun Kak Tio membawa narasi yang berbeda dengan kita, aku masih maklum, dia Kristen, dia bukan Islam. Riva, Betul loh. ini ada yang bilang, coba tunjukkan muka Judesnya Kak. Berapa orang nonton rame di situ? 400. Ih, Emang beda gokil. ya? Beda lah, akun aku kan pakai akun aplikasi kayak aplikasi luar, jadi itu kayak yang di FYP sedikit. Nah, orang nonton kakak rame karena dikira kita debat, jadi mereka tuh pengen kita tuh saling baku hantam. Makanya mereka Bukan, gini Riva, kamu itu udah terkenal. Jadi ketika kamu naik, orang pada nonton, kan gitu. Kepo, mau tahu ngobrol kita apa. Jadi gini Riva, kalau nih Riva bukan judes tapi galak katanya. Saya juga bukan judes, saya itu galak, ngerti nggak? Gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau mau moderasi beragama, orang-orang kayak Kak Tio ini perlu supaya pastilah Kristen itu harus diwakili sama orang-orang yang bisa netral tuh nggak bisa dalam agama. Bohong banget kalau kita bilang bisa netral. Tetap orang beragama itu tidak akan pernah netral, karena kalau dia udah netral berarti dia udah mengingkari agamanya. Maksud aku gini, perlu orang-orang yang bisa mengendalikan diri ini untuk berada di ruang seperti ini. Supaya apa? Supaya berjalan gitu loh. Supaya ada perwakilan dari agama Islam dan Kristen. Makanya teman-teman kalau bilang diskusi aja, debat aja, aku nggak mau sama Kak Tio. Kenapa? Aku harus minta kesetujuan dia dulu. Gini. Kalau Kak Tio yang mengajak aku, Riva kita diskusi temanya ini yuk, maka kami akan sepakati itu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apa istilahnya, limitasi diskusi. Kita akan sepakati metode apa yang kita pakai. Kenapa? Karena aku mencoba menempatkan Kak Tio seperti
yang Islam ajarkan, yaitu bersikap adil kepada Kak Tio. Kalau aku udah lihat Kak Tio itu menghujat, aku sendiri yang akan membalas semua penghujatan dia dengan cara komparasi atau mirroring. Nah, aku nggak akan nanya-nanya iman Kak Tio, karena loh, mohon maaf nih, aku udah belajar berapa tahun loh tentang Kristen. Otomatis aku bahkan mungkin takutnya aku lebih tahu dari Kak Tio. Bukan berarti aku merendahkan Kak Tio nggak tahu, nggak. Aku nggak mau nanti seolah-olah Kak Tio ini ngerasa bahwa aku tuh lagi ngajarin dia, padahal dia adalah Kristen. Ego beragama dia muncul sehingga nanti aku dijauhi sama dia. Dia merasa bahwa ngobrol sama Rifa mengimplikasikan implikasinya buruk buat aku, yaitu aku merasa kayak rendah nih. Jadi aku nggak mau begitu. Aku mau sama Kak Tio ini berbagi informasi apa yang dia pahami, apa yang dia memang menjadi kapasitasnya gitu loh. Jadi bukan agama, tapi secara pengendalian diri Kak Tio tuh bagus. Gini aja, kalau saya baru dapat sebuah pemikiran yang menuju kebaikan. Kamu ini kan banyak followernya nih, ya kan? Bagaimana kalau kita bersama-sama bikin sebuah kegiatan yang bisa membantu sesama? Kalau saya lebih senangnya seperti itu, gitu loh. Boleh. Karena kegiatan saya saat ini kebanyakan berbagi yang semampu saya, gitu kan? Tapi kalau misalnya akan lebih banyak yang membantu, pasti akan lebih banyak yang ditolong. Kalau saya lebih setuju, yuk kita sama-sama membangun Indonesia. Karena Indonesia saat ini sedang krisis kepercayaan kepada pemimpin. Pemerintah. Jadi kerja kita mendingan sama-sama daripada saling berdebat. Agama gue paling benar, agama gue yang paling benar, gitu, percuma. Tapi kalau kita bekerja sama, yuk bantu. Misalnya nih daerah timur itu banyak anak-anak yang sekolahnya itu terputus karena tidak ada biaya. Nah, lebih baik kita sama-sama gitu merangkul satu sama lain, kita bantu saudara-saudara kita yang tidak memperoleh pendidikan yang selayaknya. Ada kak, aku kalau wilayah timur, aku punya kenalan. Beliau itu salah satu guru biologi. Beliau tuh punya TK 3. Beliau tuh lagi proses membuat sebuah modul untuk supaya anak-anak yang putus sekolah itu bisa dapat paket A, paket C, paket B-nya yang mudah, dan itu yang dia lagi proses gitu. Nanti kalau memang seperti itu kan anak-anak yang putus sekolah tuh bisa pakai program itu gitu loh. Nah, nanti coba aku koneksi ke beliau. Kalau memang programnya ada, aku kan biasanya pengennya pendidikan, Kak. Aku mau setiap warga. Kalau paket A, paket B, paket C itu udah ada, Rifa. Jadi maksudnya bukan itunya. Bukan, maksudnya itu ada program yang digagas sama ibu ini yang sedang lagi dicoba ditawarkan ke lembaga pemerintahan. Nah, nanti maksud aku tuh berarti ibu ini kan termasuk orang yang peduli pendidikan nih. Nah, kita bikin circle itu aja. Jadi kita nggak peduli agama, yang penting circle-nya pendidikan. gitu. Aspek pendidikan gitu loh. Kalau aku senangnya di aspek pendidikan, Kak. Aku nggak terlalu tertarik kalau aspek pemberian-pemberian gitu, karena justru aku nggak mau mendidik mental rakyat Indonesia tuh mental pengemis. Aku maunya tuh kita tuh kontribusinya di dunia pendidikan. Kalau memang dunia pendidikan kita support tuh. Contoh kayak kalau sekolah Katolik itu di situ banyak yang orang Islamnya, di sekolah Muhammadiyah juga ada orang Kristennya. Jadi kayak kita tuh kalau dunia pendidikan hak berilmu itu nggak perlu di agama. Siapapun mereka agamanya apa tetap berhak untuk dapat ilmu pengetahuan. Jadi gitu. Kamu tahu Henny Kristianus nggak? Kalau misalnya Tahu. Nah, Tahu tapi bukan kenal ya. Maksudnya saya pengen seperti beliau tuh, hebat tuh, baru tuh. Itu kan pendeta. Iya, tapi dia bikin sekolah asrama dan berikan pendidikan ke 6.000 anak, sekolah gratis. Keren itu, baru. Saya salut sama mereka. Rapi dikit lah, maaf ya, saya lagi di salon, emang rambutnya mau dibenerin gitu loh. Nah, daripada saya bengong, saya naikin si Rifa untuk ngobrol, untuk teman ngobrol gitu maksudnya. Nah, terus kalau emang rambut saya berantakan kenapa? Kan nggak pengaruh juga buat kalian, karena saya orangnya tidak perlu terlalu Mbak,
terlalu pengen kelihatan cantik nggak juga. Emang saya apa adanya ya Mbak. Emang nggak cantik. Saya aja kesini jarang make upan, jarang. Saya senang dengan TikTok. Yang tiba-tiba masuk ke TikTok gila. Parah. Betul. Saya jadi cantik banget nih di sini. Iya, Walaupun filter saya TikTok nggak itu gila. Walaupun saya nggak jelek-jelek banget kan Mbak. Walaupun Kita itu nggak jelek kak. Tapi kita juga nggak secantik yang di TikTok ini. Maksudnya nggak jelek juga. Betul 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 betul. Kamu pakai efek juga Rifa? Soalnya aku nggak pakai efek ya. Oh mantap. Nih, kamu nggak pakai efek tuh. Nah ini pakai efek. Nggak beda jauh kak. Sebenarnya tuh gini kak, kita pilih efeknya yang mana? Menambahkan warna kulit, menambahkan bulu mata, menambahkan apa? Ada efek itu kadang merubah wajah juga kak. Kontur wajah kita tuh dikecilin sama dia. Makanya kalau kakak sama jadi kayak cerminan dirinya sendiri. Misalnya gini, aku juga nggak friendly. ini dia tuh Islam loh kak. Tapi beliau ini pemikirannya tuh luas terkait tentang agama-agama, tidak mau terpaku dengan Islam saja. Bukan berarti dia bukan Islam yang mengingkari Islam ya. Tapi pemikiran dia itu memberikan insight positif sama aku gitu loh. Karena emang aku tuh kayak punya kakak-kakak banyak tuh kayak bangga aja gitu. Karena akhirnya dapat banyak ilmu dari Kak Lina, dari Kak Tio, dari Tante Mary, dari Kak Hana. Kenapa? Justru aku orang yang beruntung ketika punya orang-orang yang jauh lebih berpengalaman dari aku, jauh lebih berilmu dari aku. Otomatis mereka kasih aku masukan dong. Nah, masukan mereka itulah jadi ilmu buat aku. Jadi kalian-kalian yang hebat-hebat ini, misalnya ada 5 perempuan hebat nih, punya pandangan-pandangan hebat. Aku jadi adik kalian, aku serap semua ilmu kalian. Aku yang lebih hebat kan dari kalian jadinya, karena aku dapat banyak ilmu gitu loh. Makanya aku tuh senang, nggak mau kayak membatasi pemikiran orang lain tentang spiritualnya. Nah, kalau Kak Lina ini tuh Kak Lina coba buka ini Kak, buka live Kak, masuk di sini Kak. Ini dia pengusaha di Malaysia, keren banget. Dia Islam, tapi dia bukan yang Islam yang dalam tanda kutip kayak yang kakak lihat kayak apalagi radikal enggak. Maksudnya dia tidak yang terlalu ini banget lah. Dia lebih bebas, dia lebih ini jadi diri dia sendiri gitu. Itu namanya tuh akunnya Rainforest. Coba Kak Lina coba live Kak, kita satukan akun di sini yuk. Kalau Tante Mary live bisa kita masukin nih. Kalau Kak Hana live bisa kita masukin nih biar kalian tahu gimana orang-orang ini baiknya nih. Itu. Oh, masih diving ya. Gitu Kak Tio. Jadi kalau sebenarnya kita terbuka dengan perbedaan Kak Tio itu nggak masalah. Cuman kan aku memposisikan diri aku sedang bertarung ya bertarung. Kalau lagi bersosialisasi ya bersosialisasi. Cuma kadang orang nggak bisa bedain kan. Oh, Pertanyaan driving. saya, kamu orang Padang ya? Bukit Tinggi. Oh gitu. Tapi tinggal di Ternate. Saya pernah loh tinggal di Padang. Anak saya lahir 2 di Padang. Di mananya? Di Lapai. Aku tuh kuliah di sini. Oh lagi masih kuliah. Oh gitu. Ngambil S1 atau S2? Ini aku semester akhir S1. Oh, berarti kamu masih muda dong. Jangan-jangan lu seumuran Enggak lah. anak gua. Enggak lah, aku tuh udah 38 Kak. Cuman aku kuliah gara-gara aku ikut debat-debat ini. Karena aku nggak mau bicara nggak pakai ilmu. Oh. Terus masih lajang? Pernah berdua. Ah? Pernah berdua. Buat yang di bawah dibuka untuk melamar Unirifa. Dia cantik loh. Nggak, bener anak Padang itu sebenarnya cantik-cantik. Apalagi daerah Bukit Tinggi itu dingin. Saya tahu Bukit Tinggi tempatnya bagus, dingin gitu kan. Ya kan? Lagi emang kamu orang Padang? Bukan. Terus kok? Iya. Oh iya. Jadi Unirifa ini apa namanya? Gue promosiin lo Rifa. Enggak Ya lah. kan? Nanti OTM lagi. Ya enggak lah. Sekarang ini aku tanya, lu kapan mau nikahnya?
Aku ditemukan Kak, bukan menemukan. Tahu nggak? Di saat ini jumlah wanita dibandingkan pria itu banyakan wanita, betul nggak? Nah, jadi buat kamu apa sih gini, laki-laki sebenarnya senang pengalaman baru sekarang ya sama perempuan yang agak galak, tapi katanya jangan terlalu galak. Jadi kalau dilihat mungkin banyak laki-laki mengidami kamu karena kenapa? Mikirnya gini, wih si Riva ini menantang nih. Jadi apa namanya, karena merebut hatinya agak susah, bukan tipe-tipe perempuan yang agak-agak melambai gitu kan. Jadi ternyata banyak laki-laki suka yang perempuan agak susah untuk mendapatkannya kan gitu. Ya kan? Jadi siapa yang mau dengan Kak, Uni Riva? selera aku tuh nggak tinggi-tinggi loh Kak. Apa? Selera aku tuh yang penting om-om berduit banyak, ganteng, tampan, perkasa, nggak punya anak, pinter, berkualitas. Udah itu aja. Nggak nanya, semua orang juga mau kayak gitu. Ya kan, tajir, baik hati, takut Tuhan, ganteng. Wah, anak satu-satunya lengkap sudah. Tapi ini aku jujur ya, aku tuh kalau lihat wajah cowok yang menurut aku tuh indah untuk dilihat tuh wajah-wajah Arab campur Indonesia gitu Kak, kayak orang-orang Maluku Utara. Maluku Utara. Kayak orang timur tuh kan wajah campur-campur Arab campur sama Indonesianya. Ah, itu yang cakep lagi. Kebanyakan yang nggak cakepnya kali waktu Iya, di Ambon. jangan cakep, yang cakep lah. Kayak perasaan di Ambon agak sulit mencari yang idaman, laki-laki idaman. Nah, tau nggak tipikal-tipikal muka kayak Glenn Fredly yang manis-manis gitu. Serius loh. Brad Pitt. Oh, Glenn Fredly. Nggak wajah-wajah Ambon, tau nggak wajah-wajah orang timur yang cowok banget tuh, itu banyak tahu yang keren-keren loh, kayak wajah siapa ya? Andre Hanusa. Tuh termasuk tuh. Ari Sihasale. Tuh si Ari Sihasale tuh pacarnya, istrinya, suaminya siapa? Suaminya si Nika Zulkarnain. Iya Nika tuh. Zulkarnain. Ya kan. Mike Mohede juga cakep lah. Mike Cuman Mohede dia karena bodinya aja rada gitu kan. Mukanya Si ini cakep tuh lah. yang manis tuh ya, suaminya Krisdayanti, Raul Lemos. Enggak cakep. Karena modal duitnya aja banyak. Mana cakep dia? Karena duitnya banyak Kak. Dia tuh. Kak kan kayaknya tuh dia tuh duitnya banyak. Jadi kelihatan ganteng. Edis cakep katanya. Cakep lah, dia saudaraku. Ini udah bawa unsur kekeluargaan guys. Enggak, dia waktu belum pakai peci ya sama kacamata, saya lihat Ito ini enggak cakep. Pas di pakein topi sama pakai kacamata kelihatan ganteng lah. Ya karena ketutupan jeleknya. Dan gitulah. Nah kan aku jujur. Dia nggak tahu. Dia dari dulu tahu kalau aku selalu bilang dia jelek kok. Mana ada. Sebenarnya si Edis kampret itu dari dulu sama aku tuh memang musuhan. Emang sekarang dia jadi penghujat totalitas. Karena dia tuh dulu ya. Dia dulu kalau masuk ke koma, masuk itu selalu aku kick, aku turunin, nggak level. Sekarang aja penontonnya banyak gara-gara dia diskusi sama ustadz. Natalius Pigai. Enggak lah. Ari Sihasale itu. Natalius Pigai, ampun Doro. Ari Sihasale itu wajahnya tuh semi-semi Maluku Utara campur Arab. Maco, Ari Sihasale mah. Orang Ambon tuh banyak manis-manis, orang Maluku Utara juga. Orang Ambon selama saya di sana nggak ada Sedikit ya? tuh. Kebetulan kan bapaknya anak-anak pernah dinas di Ternate. Kayaknya Ternate lebih makmur dibandingkan di Ambon.
gitu. Tapi anak-anak muda zaman sekarang tuh jarang ya punya karakter di usia-usia 25-30 tuh ya. Ngerti nggak yang cowok-cowoknya? Kenapa? Nggak tahu, kayak kalau udah usia dewasa 40 kan punya karakter tuh, udah punya karakter. Anak-anak muda zaman sekarang tuh kenapa sih nggak ada yang dewasa di usia 25 gitu? Ngerti nggak maksud aku? Banyak yang masih kayak bocil. 25 belum dewasa lah. Anak saya 25 nggak ada dewasa-dewasanya. Makanya degradasi umur dalam kedewasaan. Dulu harusnya udah dewasa itu 25. Oh, sebenarnya gini bos, umur itu tidak ditentukan, kedewasaan tidak ditentukan oleh umur, tapi Setuju. oleh kondisi dan lingkungan. Ya kan? Harusnya kan laki-laki di usia 25 tuh udah matang kak pemikirannya. Belum. Karena Nah, mereka selesai kan. pubernya umur 21. Karena mereka generasi Z ya, generasi manja kalau aku bilangnya. Aku generasi milenial, jadi aku tuh udah ditempa. Jangankan 25, 20 aja udah kerja, udah matang secara pemikiran, tahu? 20 loh. Di usia 25 tuh bahkan udah program ya, tapi memang masih beda lah. Memang program apa namanya, cara berpikirnya juga masih inilah. Tetap juga sih. Sekarang gini, mungkin yang kamu lihat umur 25 yang kehidupannya mapan, sama orang 25 tapi kehidupannya agak susah, itu pasti pola pikirnya beda. Aku kaget kemarin aku lihat di kampus ya. Ada mahasiswi yang umurnya 20-an. Itu diantarin sama mamanya ke kampus. Diemongin semua, diinin, ketakut sama dia. Waduh, aku SMP aja udah kerja duit, cari duit sendiri, SMA udah cari duit sendiri. Kuliah juga ini. Jadi aku pikir kayak, apakah sekarang itu semakin lama semakin anak-anak itu semakin dimanja ya? Generasi kita tuh, anak-anak kita tuh mungkin karena sudah terbiasa hidup enak, udah pakai mesin cuci. Dulu kan zaman-zaman aku ya, nyuci itu ke sungai, pakai banting, pakai batu, pakai ini. Nah, anak-anak sekarang kan mereka bajunya udah dicuciin pembantu. Jadi mereka tuh kayak manja, kesenggol sedikit. Rifa, kamu jangan bandingin kehidupanmu yang susah sama hidup yang senang. Kayak mana sih? Maksud aku tuh gini loh kak, mereka manja banget gitu loh kak. Aku dulu susah, tapi kan membentuk karakter jadinya tuh kita kayak Betul. tangguh. Saat ini juga masih banyak yang kehidupan anak-anaknya seperti itu gitu loh. Pertanyaan saya nih, kamu di kampus berarti terkenal dong. Wih, Uni Rifa gitu. Sebenarnya di kampus aku, mereka karena apa namanya ya, kayak aku tuh memang, aku tuh tipikal orang gini kak. Kalau sekali aku ini tuh aku heboh, cuman karena karena ini kan mau semester akhir, jadi aku nggak terlalu melibatkan diri dengan anak-anak mahasiswa lain gitu. Aku cuman melibatkan diri dengan penting-penting kayak ketemu kaprodi, dekan, rektor. Ya jadi sama yang mahasiswi itu aku jarang komunikasi sekarang gitu loh. Karena kan aku lagi selesaikan ini aku kan, tugas-tugas terakhir aku. Jadi aku tuh jarang komunikasi dengan mereka. Karena sempat sih karena aku memang di kampus disuruh isi inilah, jadi pemateri lah istilahnya kan. Jadi kayak apa ya aku bilangnya, jarang interaksi dengan anak-anak mahasiswa lah. Tak tahu ya tahu, orang dekan aku aja nonton aku kok, dekan, kaprodi, rektor juga. Terus mereka Istrinya apa rektor aku. pendapatnya? Awalnya tuh mereka kaget, kan aku kan pindah konversi dari Klaten kan pindah ke sini. Mereka pikir aku udah S2, S3 tahu. Kaget mereka kalau aku tuh di kampus itu. Hah? Ibu ini kuliah di sini, kata beliau kan. Terus beliau datengin dong, diajaklah jumpa ketemu sama dekan. Kaget, Masya Allah katanya, ternyata saya pikir ibu sudah S3 malah. Jadi aku bilang, ya aku baru pindah karena aku konversi, karena aku lihat ada mata kuliah kristologinya di sini. Nah ya udah, aku malah disuruh isi itu, insya Allah. Apa ya, mereka tuh penonton juga. Kaprodi aku, bagian admin keuangan, kaget. Hah? Kemarin juga ada cerita dari ketua program KKS kan. Karena aku lagi daftar KKS kan. Kan telepon-teleponan tuh biasanya tuh ya seperti mahasiswi dan dosen lah ya kan. Let's go. Yeay, 100 nonton. Tadi tuh sampai mana? Kalian ingetin aku dong. Tadi aku cerita sampai mana? Tiba-tiba pas ketemu, Sampai akhir gak?
astagfirullah, ternyata yang Ini gelap banget. Aku pakai kerudung yang kalian mau aku ceritain ulang nggak yang Momo? Karena itu kayak seru. Ini kata one of a kind yang paling seru banget. Ini masih ada nggak sih foto Momo Geisa? Kenapa sih ke Samsung? Nah, back to the story. aku coba begitu. Malah aku pengen anak-anak kampus aku tuh dapat ilmu dari aku. Makanya kemarin aku telepon kampus mau ngadain seminar atau kajian lah, nanti aku yang isi gitu. Malah aku pengen bagi-bagi buku lagi sama mereka kemarin itu. Ada sih Kak, masanya aku tuh bangga. Aku bilang aku kuliah di UMU. Bahkan aku bangga banget di Umkla Klaten. Aku kan dari Umkla pindah ke UMU. Dua-duanya aku pastilah aku tetap harus mengabdi kepada mereka karena mereka tempat aku mengambil ilmu kan. Gitu loh. Yalah, kalau misalnya kamu promosikan, pasti orang gini, wih, ada maksudnya Riva alumnus kampus ini ya, gitu. Pasti orang banyak yang Iya. mau. Makanya aku mau ngasih tahu sama anak-anak muda. Sekarang ini tuh metode diskusi lintas agama ini tuh kalau tidak dibatasin sistemnya itu berbahaya. Seolah-olah menghujat itu dinormalisasi. Jadi memang harus ada namanya itu adalah batasan-batasan etikanya seperti apa. Nah, karena aku semester akhir dan skripsi aku tuh judulnya adalah meneliti strategi dakwah debat lintas agama di TikTok. Subjeknya adalah isu PI. Aku mau membagikan metode yang sebenarnya itu yang benar-benar sesuai prinsip Islam dan sesuai dengan prinsip negara kita gitu. Pep, Uni natural aja, nggak usah gaya-gaya, suka-suka aku lah, mau kok gaya-gayaan kayak mau parkour kayak mau loncat kayak mau apa kayak ngatur-ngatur itu nggak bisa diintervensi. Kalau itu gua mau jungkir balik kayak kayang kayak salto sambil makan nasi kayak bodoh, aneh. Aku nggak suka kalau itu yang diintervensi. Apa katanya? Uni natural aja, nggak usah gaya-gayaan lah. Suka-suka gue lah, kaki gue ke atas, kepala ke bawah juga nggak masalah. Mama gue nggak masalah, bapak gue nggak masalah, rektor gue aja yang bermasalah mungkin karena waduh malu nih mahasiswanya kayak gini. Baru boleh. Emang natural ngapain maksud? Nggak tahu natural menurut lu itu kan natural itu kan menurut lu. Kalau menurut gua sudah senatur mungkin udah kayak pohon. Hah? Tapi ke badanmu kayaknya langsing deh. Aku bukan langsing Kak, aku bodiku model Kak, body model Kak. Wih, mantap. Kecap Nih. nomor 1. Nih, aku tunjukin nih. Aku nih, bodiku tuh body model nih. Kurang apa aku coba? Cuman kok waktu itu ada yang bilang bahwa Uniriva itu ini sih apa sih namanya Lumpuh. kok begitu. Itu kan gara-gara YouTube-nya teman-teman kakak yang oteng, yang dibilangnya aku diazab sama Yesus gara-gara aku keseleo di Bandung, terus naik kursi roda, diwawancara sama Julius, dibilang sama oteng-oteng, si Riva lumpuh diazab Yesus katanya. Kan jahat banget mulutnya tuh. Oh gitu ceritanya. Iya. Masih. Udah ntar nggak enak. Kak, body aku nih body model loh Kak. Kakak kalau lihat body aku kakak iri loh, karena susah loh makan. Gini loh Kak, orang tuh makan banyak langsung jadi lemak di pinggang kan. Aku tuh makanku tuh apa aja Kak ya, kemarin aku makan otak, makan ini, makan itu. Tapi bodyku tetap ini karena aku tuh nggak bakat jadi orang gemuk Kak. Memang nggak tahu dari dulu tuh body aku tuh segini-gini aja. Enak diangkat-angkat kata orang. Kalau Eko kan anaknya udah Gak puasa teh, iya aku lagi head. Masalahnya ada lemak tuh yang jahat, ada lemak tuh yang baik. Nah, lemak jahat itu lemak yang melebihi porsinya. Lemak baik itu sesuai dengan porsinya. Aku mah pengen berlemak tapi membentuk gitu. Tampar kau hoho ya. Hoho, kalau kau nggak ganteng nggak mau aku ganteng dulu.
Promosiin diri dong. Nggak mau, nggak mau. Kakak tahu Saifuddin Ibrahim, dia ngelamar aku tahu. Terus kenapa nggak mau? Oten, Oh, Oten. pendeta kakak. Nanti aku diajak jadi gembala di situ buat mengkristenkan orang lagi sama dia nanti. Tinggal kuat-kuatan doa dari siapa kan gitu. Apa kata dia kan? Kakak nggak tahu Saifuddin Ibrahim? Nggak tahu. Lah, itu murtadin yang pernah dipenjara gara-gara menghujat Islam terus dia ke luar negeri yang jadi DPO itu, Kak. Oh gitu. Jangan jadi pendeta dia sekarang, pendeta Dia tajir. Saifuddin. Apaan tajir, Kak? Orang di Amerika katanya dia sempat mulung kaleng gitu. Oh. Tapi tahu nggak? Pasti saya yakin ketika kamu live banyak laki-laki yang nge-DM karena kan laki-laki kadang-kadang ada yang suka sama perempuan yang cerdas, bukan karena cantik doang. Bener nggak, Mas? Sebenarnya kalau DM Laki-laki banyak suka cuman sama perempuan cerdas. gini. pulang ke Tasik karena mereka tuh punya urusan dan waktu itu weekend jadi nggak ada proker. Jadi Ya, ini aku ceritain sama kakak ya. Sebenarnya memang banyak. Aku trauma, Kak. Ada orang-orang yang nge-DM, respon aku biasa. Ternyata dia anggap aku tuh Aku tuh cuma biasa doang loh ngebalas. Tiba-tiba dia bilang, "Wow, Nyeripa balas gini 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 gini." Wah, fitnah jadinya. Jadi aku nggak mau. Kakak kan dulu tahu aku lupa kakak, teman-teman kakak tuh jahat-jahat tahu. siapapun itu yang jadi pasangan aku friendly ya karena akunya friendly begitu loh, ngerti gak sih? Jadi kenapa mungkin dia punya trauma. Si Ripa tuh gini gini nih. Malas aku. Makanya aku sama, jangankan sama teman-teman Kristen ya, sama orang Islam aja aku tuh nggak semua aku percaya loh, Kak. Cowok yang DM padahal cuma nanya, "Uni, aku mau tanya dong, jawaban ini bagaimana, jawaban ini bagaimana." Lah, jangankan sama Oten, sama yang sesama agama aja aku gini ya, Kak ya. Aku ini kan berada di zona seperti ini. Sangat mudah melemparkan aku dengan fitnah gitu. Sekali aku difitnah, itu agamaku ke bawah-bawah. Jadi betul-betul aduh udahlah, yang kenal-kenal aja yang kaitannya tuh sama apologetik. Kayak misalnya kayak ada tuh di bawah tuh Asran tuh. Aku kasih nomor dia sama aku kasih nomor aku, tapi bukan berarti aku kasih nomor aku kan tanggapin. Aku lihat dulu chatnya apa. Kalau chatnya, misalkannya chatnya itu adalah chat untuk agama dan untuk materi, aku terima komunikasi. Tapi kalau chatnya udah mulai masuk ke ranah apa ya, kayak ranah sorry ya, Kak ya, pribadi itu aku nggak mau tanggapin. Kayak, "Ini tinggal di mana?" Nggak mau. Nih, Kak. Ya nggak apa-apa juga. Zaman sekarang bahaya. Nggak apa-apa Yoga. juga selama. Hah? Saya kasih masukan samamu. Pertanyaan saya, kamu pengen sendiri selamanya atau pengen suatu hari menikah? Aku udah jatuh cinta sama Yesus, Kak. Puji Tuhan, gue doain loh. Mulut itu berkuasa loh ya. Tuhan langsung menangkap Emang iya? omonganmu itu. Iya, mulut itu berkuasa. Saya doakan suatu hari mulutmu terjadi sesuai dengan apa Lah, yang kau keluarkan. emang kami umat Islam mencintai Nabi Yesus. Masa kami nggak kami tuh kalau nggak mencintai Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Yesus, Nabi Solomon, Nabi Daud, dosa kami, Kak. Tapi saya mengerti imanmu bagaimana. Ya iyalah, kan aku bukan percaya dia sebagai Tuhan, aku percaya dia sebagai Nabi. Ya pokoknya intinya gini, Mas, saya tanya secara jujur mendalam karena kembali saya sampaikan segala sesuatunya itu tuh tidak ada yang kebetulan. Saya tanya samamu, kamu akan suatu saat menikah atau akan menjomblo selamanya? Ya pengen nikah lah, Kak. Mana ada yang mau jomblo selama-lamanya? Ada ya kakak nih. Dengar ya teman-teman yang di bawah, Rifa suatu saat akan menikah. Jadi pada sore hari ini kita doakan agar Rifa selesai skripsi dan di wisuda segera Janganlah. jodoh. Janganlah, Kak. Janganlah Amin, cepet-cepet, Kak. gitu. Gak mau Apa? cepet-cepet. Aku singkat tuh ini, Amin. Kak, denger ya. Aku masih sangat menghormati ayah anak-anak aku, ya. Beliau adalah orang baik sepanjang peradaban yang aku hadapi. Aku mau hubungan kami yang baik-baik sampai detik ini saling menghargai. Bagaimanapun juga
beliau pasti, ya namanya kan aku mantan istrinya, pasti dia cinta lah sama aku, pasti ada, masih ada rasa apa, pasti beliau pernah cinta sama aku. Aku tidak mau apa ya namanya, pernikahan itu tuh insya Allah adalah ranah pribadi, dan itu insya Allah keniscayaan kalau memang kita normal. Tetapi aku tidak mau gembar-gembor di dunia kayak gini, karena itu tidak bagus untuk keluarga aku juga, karena kan berpisah itu kan bukan, itu kan berpisah itu kalau dalam ranah sebenarnya kan aib, itu kan kegagalan kita dalam membina rumah tangga kan. Sebenarnya kan itu bukan hal yang dibanggakan, itu hal yang perlu disedihkan gitu loh. Masa kita bangga sih gagal berumah tangga? Artinya kita sedih loh sebagai manusia gagal dalam membina rumah tangga. Makanya aku tuh nggak mau gitu Kak, karena ada banyak hati yang harus aku jaga, hatinya keluarga aku, hatinya keluarga beliau, hatinya beliau sendiri, hati netizen gitu kan, supaya hati-hati. Ini makanya aku nggak mau itu, karena kalaupun seandainya Allah memberikan aku izin untuk bersama, ya aku juga nggak mau gembar-gembor, paling berjalan aja senatural mungkin gitu. Karena bagaimanapun juga aku menghormati orang-orang yang hidup bersama aku sepanjang peradaban, dan mereka adalah orang-orang baik. Kalian nggak perlu tahu kenapa aku berpisah dan segala macam, itu nggak ada hak kalian tahu ya. Berarti kamu punya anak atau enggak? Punyalah 2 anak aku. Oh, umur berapa? Yang satu umur 10, yang satu 12 tahun. Oh, tinggal di Bukit Tinggi. Nggak sama ayahnya. Ayahnya di mana? Kak Tio mah panjang kali, dalam kali pertanyaannya. Di Jawa Tengah Kak Tio. Oh, ya ya ngerti saya di mana. Intinya gini Kak Tio, setiap perempuan itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, ada Rifa perempuan lagi yang curhat nih, Rifa lagi curhat. ada perempuan yang terlihat ramah saja dia. Bisa jadi dia tidak ramah, tapi dia terlihat ramah. Begitu. Nah, jadi ada orang melihat aku tuh adalah sosok perempuan hebat, perempuan yang baik menurut mereka, karena mereka tidak kenal aku, mereka hanya tahu aku. Tapi bisa jadi aku adalah perempuan terburuk untuk dijadikan istri. Kalau misalkan pasangan kamu sampai ngebatasin harus nggak boleh friendly atau nggak friendly itu negatif, just walk away from his life. Karena kataku sih itu salah satu trait biasanya orang yang ngelarang friendly itu. Bisa jadi. Nah gitu. Jadi menganggap aku ini adalah orang yang akan membahagiakan kalian, justru takutnya aku justru membebani kehidupan kalian dengan setia terhadap Islam, membantai setiap syubhat, menampar para penista agama. Jadi itu berat berada di sisi aku gitu loh Kak. Kenapa? Bisa jadi ada laki-laki yang cuman pengen hidup nyaman dan tenang bersama istrinya yang manis, baik, kalem, yang hanya tinggal masak, dapur sumur kasur, dapur sumur kasur, ya kan, terus kubur gitu kan. Bisa jadi mereka tuh menganggap bahwa ya udahlah, aku cuma pengen bahagia di antara kita aja. Sementara aku nggak kayak gitu lagi. Di dalam diri aku ini sekarang aku ada agama yang aku sedang bawa bersama aku. Nah, jadi kalau ada laki-laki di samping aku yang, mohon maaf ya, kalau cuma pengen happy di dunia aja tanpa ada kaitannya dengan visi dan misi aku, ya nggak bisa gitu loh. Berarti yang harus sejalan sama kegiatan. Yes. Oke. Walaupun misalkannya ada hamba-hamba Allah yang kaya raya secara finansial, tapi ternyata dia bukan orang yang mengerti konsep pernikahan dalam Islam dan tujuan dakwah, ngapain? Ada loh Kak, kaya banget dia Kak. Tapi bukan itu tujuan pernikahan lagi. Tujuan pernikahan kalau untuk orang kayak aku tuh, aku berpatokan kepada pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu seorang kaya raya Kak. Ketika menikah dengan Rasulullah, dia korbankan semua hartanya untuk dakwah Rasulullah loh. Jadi siapa yang bisa kenikmatan dunia, justru dia mendapatkan pikul salib kalau dalam bahasa Kristennya tuh. Ngerti gak? Ngerti. Justru dia akan terseok-seok, akan bertempur habis, mati sambil berdarah bersama aku gitu. Karena yang kita hadapi itu adalah dunia gitu,
kekristenan yang akan kita hadapi tuh, yang mau menginjili umat Islam tuh. Para kaum musyrikin, kaum munafik, kaum jahat yang yang melabelkan Islam seperti ini seperti itu. Nggak main-main gitu loh. Aku kembali lagi ke cerita yang Momo ya. Momo guys, karena itu seru. Indonesia KTP ini gelap banget. Aku pakai kerudung yang Jadi aku cuma ulang kayak yang Momo. Karena itu kayak seru. Ini kata one of a menghimbau kepada kalian yang mau menikah. Kalau lu nikah sama orang kaya, biasanya rumah akan hancur gara-gara tampang. Kalau lu nikah karena punya anak, biasanya gara-gara anak juga. Jadi nikahlah karena memang kalian itu karena Tuhan. Kalau di Kristen kan karena Tuhan, istilahnya aku bawa universal ya. Kalau aku dalam konteks Islam kan karena Allah. Tapi dalam konteks menikahlah karena kalian itu ingin memuliakan agama Allah, sehingga kalian dimuliakan oleh Allah. Gitu, itu dalam teologi Islam ya Kak Tio. Kalau di Kristen itu istilahnya gini, nikahlah demi salib dan pikulah salib ketika menikah. Itu kan? Bener nggak? Bener nggak Kak Tio? Benar, pokoknya intinya menikah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, itu dia. Tuh. Jadi kalau seandainya menikah hanya untuk dunia, itulah kenapa terjadi banyak perceraian. Baik di Kristen aja yang katanya nggak bercerai, banyak kok yang bercerai kok. Banyak pendeta Makanya aku bilang, jadi jangan menyepelekan ibadah. Ini kalau bagi kami menikah itu ibadah ya Kak. Aku nggak tahu di Kristen deh. Bagi kami itu menikah itu adalah ibadah. Dan ini ibadah sepanjang hidup yang dilakukan mulai dari mata lu mencelek buka sampai lu ketutup lagi matanya. Jadi nggak main-main loh pernikahan itu loh. Makanya tidak gampang menikah itu. Orang terkadang menggampangkan pernikahan sehingga menggampangkan perceraian. Kalau orang yang menikah itu begitu banyak dengan pemikiran, kriteria, motivasi yang, maka nanti ketika bercerai pun mereka berpikir panjang untuk bercerai. Itu loh. Jadi mereka tidak memprioritaskan kesenangan duniawi. Misal nanti suaminya miskin, dia nggak kaget karena memang dia menikah bukan karena untuk kaya, tapi karena memuliakan nama Tuhan. Selagi mereka masih sama-sama miskin, misalnya dia hidup di jalan sama suaminya, tapi selagi mereka berdua berdakwah, mereka kan tetap menikmati proses itu. Kan gitu. Makanya saya sekarang tidak hormat sama Ahok. Ahok ngomong aja dong. Jangan bawa-bawa nama pribadi, jangan. Biarin aja, biar Ahok denger. Pak Ahok, aku nggak ikut-ikut ya. Pak Ahok, Anda sudah membaca Alkitab selama 7 kali, ternyata Anda tidak mengikuti apa yang Tuhan Yesus anjurkan supaya tidak boleh bercerai. Saya tidak hormat sama Anda saat ini. Tapi kalau Kak Tio berpendapat gimana terkait tentang ada korban dari pendeta NPD yang namparin istrinya itu dan dia minta cerai itu, kalau Kak Tio berpihak kemana? Soalnya dia korban loh Kak. Tahu ibu-ibu itu? Ya terhadap istrinya lah. Bukan, istrinya minta cerai gitu loh. Kan dia di Cerai, kan boleh, viral. Boleh, Kalau di cerai kakak boleh. Boleh. Tapi di Kristen nggak boleh loh Kak. Yang penting ketika cerai nggak boleh nikah lagi. Aduh, menjanda seumur hidup. Iya. Aduh. Boleh menikah kecuali suaminya udah mati. Bunuh dulu lah suaminya biar dia cepat Nggak nikah. boleh lah. Metong dibikin Tuhan. Oke lah kalau gitu. Boleh. Iya. Masa dia pertahankan rumah tangga tapi akhirnya metong, ya enggak juga lah. Kan Tuhan juga bilang kita harus berhikmat. Iya. Paham. amalan doang tapi gak ada aksi. Ya intinya gitulah Kak Tio ya. Aku hadir di ruang publik ini mewakili diri sendiri, tidak mewakili agama aku. Aku mewakili diri sendiri sebagai orang yang mencintai agama aku dan mengatakan agama aku benar karena aku bisa membuktikannya menurut ilmu yang aku miliki. Gitu ya. Jadi apa ya? Lagi-lagi aku katakan bahwa terkadang teman-teman itu harus bisa memilah dan memilih, kemudian bisa menyeleksi mana informasi yang masuk ke dalam diri kalian.
Jangan kalian masukkan semua informasi ke dalam diri kalian. Itu sama kayak kita masukin semua makanan ke dalam diri kita. Nanti ketika kita sakit, kita yang kewalahan. Jadi tuh pilihlah makanan, pilihlah apa informasi yang betul-betul ada manfaatnya buat knowledge, buat attitude, ya kan? Jadi nggak semua tuh bisa kita masukin seperti itu. Dan aku juga nggak sembarangan kok ngobrol sama orang. Kayak kakak tahu nggak, ada salah satu perempuan Kristen yang juga terlihat baik sih, tapi nggak ada gunanya gue ngomong sama dia gitu loh, karena dia nggak ada ilmunya gitu, nggak ada implikasi bagus gue ngomong sama dia gitu. Banyak kok, ada, tahu nggak siapa? Aku sebutin namanya. Ada, cantik dia, rambutnya keriting-keriting kayak mie, itu cantik dia, cantik doang. Tapi aku ngomong sama dia nggak nyambung karena dia aneh. Kalau kakak tuh aku lihat karena kakak mungkin ada di circle orang-orang yang, karena suami kali ya berada di circle itu ya nggak sih? Jadi kakak tuh ada pejabat loh. Makanya gue tahu, maksudnya kakak di circle itu. Jadi kakak tuh termasuk orang yang berhati-hati dalam memilih diksi bicara. Kita seru-seruan di live. Karena seru deh cerita horor. Nanti aku live malam-malam biar aku ketakutan juga. Soalnya aku juga sama kalau malam-malam. Lama juga. Soalnya rambut mie bikin aku. Aku lanjut dulu lah ya, cerita ke selanjutnya dulu. Dong. Siapa sih? Aku Nggak usah disebutin. Nah, dia bapak itu mati. Kakak nanti marah sama dia. Bukan mah Agatha itu ngaku ortodok, tapi pemahamannya beda. Si rambut mie. Tapi aku suka sama dia. Dia cantik tapi kak, cantik. Tuh makanya kan, Tuhan itu maha adil. Bukan Mikana, si Mikana mah emang warnes, bukan rambut mie mah. Ini orang Tasya mah lucu. Tasya lucu guys. Kalau Tasya aku lucu, emang dong tapi lucu. Si rambut mie namanya Kak Caroline Sitepu. I love you sayang, kakak aku cantik, dia cantik itu. Oh, Caroline. Udah Kak, aku mau mandi sore dulu ya. Iyalah. Oke ya, makasih ya. Iya, sehat-sehat Statement kakak. terakhir buat siapapun yang suka Marifa, di DM dikejar sampai dapat, tapi yang satu tujuan. Jangan oten ya. Gak lah kak, aku udah punya ini kak, aku udah punya kekasih hati yang tidak akan tergantikan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu Tuhanku kak. Kan ini Siapa, sesama Kak? manusia. Kan aku bilang Yesus. Oh gitu. Oke deh. Dadah. Rifa. Besok-besok kita ngobrol lagi. Siap kakak Tio, sehat selalu. Hai Yesus, sepanjang dunia tidak rela dia dikutuk oleh oten yang durjana. Aku mau mandi sore ya guys ya. Dah ya semuanya. Bunda